Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, yang pertama saya sampaikan jazakumullah khairan katsira fid dunya wal akhirah atas kebaikan Bapak dan Ibu ketika saya rawat inap, kunjungan maupun doa, dan Bapak Ibu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang jauh lebih besar baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan di bulan Sya'ban, saniki Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban biasanya kami di pesantren itu mulai kembali membaca Sahih Imam Al-Bukhari itu bulan Rajab. Jadi istilah orang Jawa Rejab, Ruwah, Poso ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Biasanya kami mulai membaca kembali Sahih Al-Bukhari itu di bulan Rajab dan berharap di penghujung Ramadan selesai begitu. Nah, Bapak dan Ibu sudah tuntas membaca Sahih Imam Al-Bukhari? Belum. Insya Allah kalau Ramadan rata-rata kita menghatamkan Al-Quran, bisa berkali-kali, maka akan jadi baik, bahkan kebaikan itu akan bertambah, kita menambahi target yang lain gitu. Ini kitab yang ada 4 jilid sejatinya, ada 4 jilid kemudian dijadikan 1 jilid. Berbeda dengan kitab Al-Adabul Mufrad yang membahas tentang adab, namun di dalam Sahih Imam Al-Bukhari sebagaimana kita ketahui ada banyak bab atau ada banyak kitab istilahnya. Nah, di dalamnya ketika kita membaca itu enak karena sudah tertulis sahih. Karena sudah sahih, maka ketika kita membacanya kita tidak perlu mempertanyakan ini derajatnya bagaimana. Nah, yang kita pelajari di bulan Sya'ban ini dengan keterbatasan waktu, saya mengambil langsung yang mendekat dengan Ramadan, yakni Kitabus Syiyam. Jadi di dalamnya itu ada bab tentang siam atau ada kitab khusus atau bagian khusus di dalam hadis ini yang membahas tentang siam. Setelah siam kemudian membahas tentang i'tikaf. Nah, minimal Bapak dan Ibu ketika kita membacanya, maka kita akan tahu kedudukan bahwa oh siam itu begini, oh i'tikaf itu begini. Karena di bulan Ramadan dua hal yang menjadi pembeda itu adalah siam dan i'tikaf.
agar kita menjadi orang yang akif, orang yang benar-benar bisa fokus untuk beribadah. Dan jangan sampai dengan datangnya Ramadan hati kita tidak bungah, istilahnya hati kita tidak bahagia. Jangan sampai ketika Ramadan akan datang kemudian kita merasa, waduh, apa iki dilungkas Ramadan, poso iki misalkan. Itu jangan sampai. Nah, di sini ketika kita membaca keutamaan Ramadan, maka kita akan berharap kepada Allah 12 bulan itu menjadi bulan Ramadan semua. Kemudian dari hadis tersebut saya akan menyampaikan mengenai keistimewaan atau keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya ini, Bapak dan Ibu. An-Sahl, dari Sahal radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu ayna as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Dari Sahal radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Jadi ada pintu khusus di jannah, namanya adalah Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke jannah melewati pintu itu kecuali para shaimun, orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, mana para shaimun? Maka para shaimun berdiri menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka semua para shaimun telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut. Maka demikianlah Ar-Rayyan, pintu istimewa untuk orang-orang yang berpuasa. Di hadis yang lain juga disampaikan terkait dengan pintu tersebut. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatisy syayatin. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu jannah dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatisy syayatin, dan setan-setan dibelenggu. 3 poin di sini disampaikan Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui, pintu-pintu jannah itu yang jenengan ketahui ada berapa Bapak Ibu? 8. Mari kita lihat satu persatu. Ada babus sholah, pintu sholat. Ada babur rayyan, itu adalah pintu untuk orang-orang yang shaimun, orang-orang yang puasa. Ada babus sedekah, ada pintu sedekah. Ada babul jihad, ada pintu jihad. Ada babul hajj,
ada pintu haji, orang yang haji dan mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pintu babu kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas. Ada pintu untuk orang yang mampu menahan marah dan mudah memaafkan orang lain. Jadi ini pintu yang istimewa untuk seseorang yang mampu menahan amarahnya dan mudah untuk memaafkan saudaranya. Kemudian ada babu dzikr, ada pintu zikir. Kemudian ada babu birrul walidain, ada pintu untuk anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi di sini kita melihat ada pintu jannah yang dibuka ketika bulan Ramadan. Kemudian dijelaskan wahulit abwabun nar. Sementara pintu-pintu nar, pintu-pintu neraka itu khuliqat, ditutup, Bapak Ibu. Maka kita juga diingatkan ada nama-nama pintu neraka. Ada yang disebut dengan Jahannam. Ini adalah pintu untuk memanggil orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan pelaku kabair, dosa-dosa besar yang mereka tidak mau bertaubat, maka akan dipanggil ke neraka Jahannam atau melalui pintu Jahannam. Ada juga ladha, yaitu orang yang kikir atau orang yang bakhil, orang yang pelit, yang menumpuk-numpuk harta dan tidak menunaikan hak zakat, misalkan sedekah, infak. Nah, ini dipanggil dari ladha. Ada saqar, yaitu orang yang dengan sengaja melawan atau meninggalkan sholat, sehingga kemudian dia mendapatkan pintu khusus saqar. Bahkan orang ini larut dalam maksiat atau kebatilan. Ada hutamah, yakni untuk mereka yang qauluz zur, yang berkata jauh dari kebenaran, mengumpat, mencela, ghibah, fitnah. Ini hutamah yang akan memanggilnya. Kemudian ada jahim, yakni pelaku maksiat selain pelakunya, maka yang mengajak atau yang mengikuti juga akan dipanggil dari pintu ini. Kemudian ada sa'ir, yakni mereka yang memakan harta dengan cara yang batil, apapun bentuknya. Jadi memakan harta anak yatim atau zalim, memakan harta saudaranya, mereka akan dipanggil dari pintu sa'ir. Dan kemudian ada hawiyah, yakni panggilan jurang terdalam untuk orang-orang munafik, orang yang paling ringan kebaikannya maka paling dalam kejatuhannya. Artinya orang-orang munafik ini bermuka dua, menunjukkan seolah-olah beriman, tapi ternyata mereka menghancurkan Islam dari dalam. Ini akan dipanggil dari neraka, dari bab atau dari pintu hawiyah. Oleh karena itu kita diingatkan terkait dua hal ini di bulan Ramadan. Dan kita juga diingatkan bahwa di bulan Ramadan itu
as-siyamu junnah fala yarfuth wala yaj'al. Siam atau puasa itu adalah junnah, benteng untuk diri kita, perisai untuk diri kita. Fala yarfuth, jangan melakukan hal yang cabul atau mengundang syahwat, wala yaj'al, dan jangan melakukan sesuatu yang jahil, yang bodoh, yang sia-sia, laghaw, yang tidak bermanfaat. Jadi di bulan Ramadan itu kita diingatkan agar berusaha untuk melakukan hal yang bermanfaat, meningkatkan ibadah kita. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, kita diingatkan dan setan-setan dibelenggu. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa di bulan Ramadan masih ada kejahatan, masih ada maksiat? Bahkan berita yang tidak menyenangkan itu diantaranya mendekati bulan Ramadan atau mendekati Idul Fitri, kejahatan itu meningkat. Itu kan tidak enak bagi kita. Wah, gara-gara Idul Fitri nih wong Islam nih paling kejahatan meningkat. Seolah-olah kan begitu. Berarti sing njupuk iku ya butuh gawe Idul Fitri kan begitu. Berarti sing njupuk iku agamane Islam, ngoten ya sambungane. Ngoten wenake niku nggih ten mriku niku. Sehingga kemudian seolah-olah bahwa Ramadan dan Idul Fitri itu menjadikan harga-harga naik misalkan. Gitu. Di banyak negara yang mayoritas muslim atau Islamnya kuat, bahkan saya membaca di negara non muslim loh, itu Ramadan itu justru harga diturunkan. Tapi kita Ramadan dereng nemplek nih loh. Napa biasanya mendekati Ramadan itu megengan. Napa nih? Ya megengan ya. Niku kan tiba-tiba harga pisang naik kan ngoten. Ngoten niku ketika ditanya nggih mboten keliru aslinya. Setahun pisan, Pak. Alasannya kan ngoten. Jadi ketika kemudian kita menemukan diri kita bertemu Ramadan, itu seringkali yang dipersiapkan bukan ibadahnya, tapi yang dipersiapkan adalah itu selalu terkait dengan urusan makanan, urusan dunianya. Memang kalau Ramadan itu mendekati berbuka, itu seolah-olah perut kita itu cukup semuanya. Niko kepingin ditumbas, niko kepingin ditumbas, niko. Padahal ketika sudah waktunya adzan, minum saja tenang sudah sejatinya. Lebih-lebih kalau kemudian kita ini terawihnya cepet, bukoi kadung akeh pun ambiar biasanya. Mboten kiyat pun meneng. Nah ini juga pengingat kita. Apa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu? Kita diingatkan bahwa Ramadan ketika kita siam itu kita menghilangkan gangguan atau hal yang buruk pada diri kita, sehingga yang dimaksud dibelenggu itu adalah kita berusaha untuk menahan segala bentuk kemaksiatan yang bisa kita lakukan. Kita sama-sama tahu iblis itu jumlahnya satu, ya. Tapi iblis itu punya bala tentara, namanya setan, gitu. Iblis itu satu. Ini satu-satunya yang baru akan mati ketika kiamat. Setan itu bala tentaranya iblis. Setan itu adalah predikat keburukan yang menempel, minal jinnati wan nas. Jin yang melakukan keburukan setan, manusia yang melakukan keburukan
Ya, tapi pun kalian oleh koncoe ya. Jadi pertanyaannya adalah setan itu memaksa atau menggoda? Ayo, setan niku maksa napa nggoda? Nggoda. Mboten maksa lho nggih. Setan niku nggoda. Kita mau ikut atau tidak, siapa yang memutuskan? Maka empun memfitnah setan. Kata selari alit nih loh. Jenengan gak ada yoga, mantuk sonten ditakoni, tekon kok meloncong atus sekali misalkan. Lah kok ya atus sekali loh. Niku dijak konco kula. Nggih ya. Pertanyaannya, lah kok gelem? Lho kan akhirnya kan begitu. Jenengan nggih sami nggih. Gusti, kula dijak niku. Lah kok gelem? Gampangane kan ngoten. Sehingga ketika kemudian Ramadan, ketika godaan itu datang, maka junnahnya dipakai, perisainya dipakai, setannya diikat. Maksudnya demikian diantaranya. Jadi kok kemudian setan itu dicuacang berarti selesai sudah. Terus kalau kejahatan belas Ramadan. Tidak begitu, karena ternyata banyak orang yang tergoda oleh setan. Nah ini Ramadan. Baik, saya akan melanjutkan dengan seseorang yang Masya Allah sangat istimewa. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa pintu-pintu jannah di bulan Ramadan itu dibuka, ada salah seorang sahabat yang bertanya. Nah begini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khair, fama kana min ahli sholati du'iya min babis sholah. Jadi Rasulullah menyampaikan orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan dipanggil dari pintu jannah. Disampaikan orang yang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat, sebagaimana disampaikan ada 8 pintu tadi. Dan inilah pertanyaan sahabat ketika kemudian Rasulullah menyampaikan hal pintu-pintu jannah semuanya dibuka. Ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilka abwabi min daruratin fahal yud'a ahadun min tilka abwabi kulliha. Pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu jannah? Ini ada yang bertanya demikian. Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am. Bayangkan, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu jannah? Rasulullah menjawab, ada. Maka sahabat ini kembali bertanya, lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa arju an takuna minhu. Ya awakmu iki salah sijine. Ya napa jenengan tanglet Kanjeng Nabi wonten ta yang dipanggil dari semua pintu? Ono. Sinten? Ya awakmu iki salah siji. Kalau jenengan dijawab Rasulullah ngoten, mboten kepingin ndak mati ya. Nggih. Lha saestu lho nih, mboten kepingin ndak mati ya. Wong donya nggih ngeten mawon. Lah di surga mendapatkan banyak nikmat. Mampir di alam kubur mendapatkan banyak nikmat. Jenengan semerap siapa sahabat ini? Sinten yang bertanya kepada Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Sehingga nah ini untuk referensi mawon. Jenengan punya target nopo di bulan Ramadan? Oh, tahun lalu saya Al-Quran itu khatam sekian kali, ditambahi atau dikembangkan. Nah diantaranya ketika jenengan ingin mengetahui bagaimana karakter atau keutamaan seseorang yang dipanggil dari semua pintu jannah, maka pelajarilah sirah Abu Bakar As-Siddiq.
Jenengan pelajari opo si Abu Bakar iku cek enake, begitu kan. Cek enake diceluk toko semua pintu. Nah, kita ini bertanya-tanya, kita ini pantasnya dipanggil dari pintu apa Bapak Ibu? Pintu sholat. Sholat petang rokaat ya khusyuk esa rokaat ya. Kadang mari takbir wis lali ya. Sholat ya jarang nangis ya. Diarani sedekah sak pinten nggih sedekah kita nih. Ngetokno dhuwit iki nang dompet abang biru kali sing cilik-cilik ngoten niku. Napa kadang misalnya duit dilempit, ini kan tantangan kita, duit dilempit mlebu sak. Waktu ya napa wayahe ngaji ngene ini kan kadang enten omplung berjalan apa. Sret. Lho, abang sing katut dilebokno maneh ya. Kadang kan kita begitu ya Allah, dipanggil dari pintu apa? Pintu mudah memaafkan manusia, bisa menahan amarah, tenanan loh. Kadang kita itu mikir ya Allah, kita ini dipanggil dari pintu mana atau pantas ini? Jika bukan karena fadlullah, ya Allah, ndak pantas. Nggih kados unen-unene sinten Abu Nawas katanya nggih. Bahwa ten neraka niku mboten sanggup, ten swarga nggih mboten pantes nggih. Mboten cocok. Oleh karena itu kita lihat seperti apa Abu Bakar As-Siddiq. Saya ambilkan dari satu kitab namanya Khilyatul Aulia. Nama kitab itu lengkapnya Khilyatul Aulia wa Tabaqat Asfiyai. Jadi Khilyatul Aulia itu perhiasan para wali, para ulama, perhiasan para aulia. Wa tabaqat itu level atau tingkatan. Asfiyai itu orang-orang yang suci, orang-orang yang baik. Jadi kitab ini ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Beliau wafat itu tahun 430 Hijriah. Sekarang 1447. Berarti kalau ini 430 Hijriah, berarti kan sudah 1000 tahun. Kitab yang ditulis 1000 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini. Jumlah lengkapnya ada yang 10 jilid, ada yang 26 jilid. Di antaranya jilid yang pertama itu yang dibahas adalah 4 Khulafaur Rasyidin yang dibahas. Dan ini yang saya sampaikan adalah supaya kita tahu kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pantas dipanggil dari semua pintu, begitu. Dan kitab ini membahas para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in hingga para tokoh generasi awal. Ini yang dibahas di dalam kitab Khilyatul Aulia. Baik, kita mulai dari surat Ali Imran, insyaallah. Surat Ali Imran ayat 144. Ada yang membaca atau membawa Al-Quran terjemah? Bisa dibacakan terjemahnya. Surat Ali Imran ayat ke-144. Insya Allah banyak yang hafal ayat ini karena seringkali dibahas. 144. Ada yang sudah menemukan? Iya. Lalu beberapa rasul, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Siapa yang berbalik ke belakang? Maka ia tidak akan mendatangkan kecuali kepada Allah. Allah akan memberi balas kepada orang-orang yang Sallallahu.
Ada ayat yang mengingatkan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah seorang rasul. Saya pernah membaca penjelasan dari kitab Sirah Nabawi Syekh Ramadan Al-Buti menyampaikan tentang hal ini. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini terkenal dengan karakternya yang seperti apa? Nah, garang, tegas. Justru yang seringkali kita membaca, yang sering menangis itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seseorang yang lembut hatinya dan mudah menangis. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab seseorang yang tegas. Bahkan kita sering menemukan kalau tidak cocok maka Umar akan meminta izin, ya Rasul, izinkan saya memenggal kepalanya. Kalimat yang Namun di sini kita mendapati sebuah peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Abu Bakar bin Khalid menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim bin Milhan menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, dia berkata, Laits bin Sa'ad menceritakan kepadaku dari Ukail dari Ibnu Syihab, dia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabariku dari Ibnu Abbas. Jangan bayangkan, ini bukan hadis Rasulullah. Ada yang menyebutnya ini adalah athar, ada yang menyebut ini adalah hadis, tetapi bukan dari Rasulullah. Bahkan cerita, istilahnya cerita seperti ini di dalam Islam itu diruntut. Sopo sing cerita, sopo sing ngomong. Oh, iki wong bener kabeh, maka ceritanya bisa dipercaya. Sehingga ketika kemudian dalam kondisi seperti ini, bahwa Abu Bakar keluar dari rumah pada hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan saat itu Umar sedang berbicara kepada orang-orang. Abu Bakar berkata, duduklah wahai Umar. Namun Umar menolak untuk duduk. Abu Bakar berkata lagi, duduklah wahai Umar. Lalu Abu Bakar membaca syahadat dan berkata, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah mati. Bayangkan, Umar itu ketika diberitahu bahwa Rasulullah wafat, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar? Kone atik ngomong Kanjeng Nabi mati, tak pateni kon. Ngoten Umar. Seolah-olah tidak menerima. Ketika dulu saya masih di pesantren, ada jamaah yang bertanya, kan mboten masuk akal nggih Ustaz. Mosok Sayyidina Umar niku mboten apal ayat niku. Kalimatnya begitu. Kalimatnya hafal Umar. Ayat itu banyak sahabat yang hafal. Tapi ternyata tekanan psikologis kehilangan seseorang yang dicintai, lebih-lebih ini Rasulullah, menjadikan sisi manusia seseorang muncul. Jadi waktu itu yang bisa saya sampaikan adalah sahabat itu juga manusia. Kita melihat sahabat Nabi itu juga manusia. Rasulullah itu juga manusia. Di sisi yang lain, beliau ini mendapatkan wahyu. Di lain sisi, beliau ini manusia. Sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan demikian, didudukkan.
dibacakan syahadat, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah mati. Niki nek mboten tiyang tatak, mboten wantun berkalimat seperti itu. Iso diwantemi wong akeh, saged ngoten. Napa maneh sing dituturi niki Umar, dan kita tahu posturnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar gede sinten. Kita tahu bagaimana posturnya. Jenengan misalnya tak tuturi aku ditunjuk geblak ya saged ngoten. Tapi ini ya Allah, kita melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar ibn al-Khattab. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sungguh Allah maha hidup, tidak akan mati. Sungguh Allah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dia dibunuh, kamu akan kembali murtad, kamu akan kembali ke belakang? Maka Ibnu Abbas berkata, demi Allah, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat tersebut. Jangan bayangkan. Maka ketika ada yang bertanya, mosok gak hafal? Hafal. Tapi ketika kemudian tekanan, guncangan itu datang, lali. Dan kita manusia itu cenderung demikian. Namun sekali lagi, Abu Bakar As-Siddiq membacakannya, lalu semua orang menerima ayat itu dari Abu Bakar. Kami pun mendengar semua orang membacanya. Jangan bayangkan, berarti kan semuanya hafal. Tetapi kehilangan Rasulullah itu bukan hal yang mudah. Ibnu Syihab berkata, Sa'id bin Musayyib mengabariku bahwa Umar ibnul Khattab berkata, demi Allah, aku mengetahui ayat ini tidak lain karena Abu Bakar membacanya, sehingga aku pun bergetar hingga kakiku goyah dan aku jatuh ke tanah. Umar ibnul Khattab geblak, jatuh ke tanah saat mendengar Abu Bakar membacanya. Taulah aku bahwa Rasulullah telah wafat. Jangan bayangkan, dielingaken tiang kata Sayyidina Umar. Tapi sing ngomong kontak pateni lho ate ngomong ngono. Mboten wonten, Bun. Tapi ketika Abu Bakar yang menyampaikan, geblak Umar. Kita bisa melihat bagaimana karakter Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Abu Nuaim berkata, Abu Bakar dalam memenuhi janjinya telah mencapai derajat ketulusan yang tertinggi. Menurut sebuah pendapat, sesungguhnya tasawuf adalah kesendirian seorang hamba dengan As-Samad yang Maha Esa. Maksudnya bahwa seseorang itu akan mendapat derajat tertinggi ketika seseorang itu memiliki ketulusan untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, niki Kanjeng Nabi loh, Pak. Maka kalau ada orang yang seolah-olah menyampaikan tokoh ini lebih sakti dari Rasulullah, tokoh ini lebih hebat dari Rasulullah, tokoh ini bisa memberi syafaat melebihi Rasulullah, ini kan aneh. Wong kita tahu bagaimana Abu Bakar dengan Umar terkait meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya lanjutkan yang athar atau hadisnya cukup panjang. Saya akan menyampaikan inti ceritanya karena keterbatasan waktu. Kemudian diantaranya Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami dari Ali bin Abdul Aziz, menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Talhi, menceritakan kepada kami Ubaid bin Ghanam,
menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ketuanya berkata, Abu Nuaim menceritakan kepada kami dari Hisam bin Sa'ad dari Zaid bin Arqam dari ayahnya, dia berkata, aku mendengar Umar ibn Khattab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah, dan kebetulan saat itu aku sedang memiliki harta. Lalu aku berkata, hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Seandainya aku memang bisa mengalahkannya di suatu hari, Umar berkata, kemudian aku datang dengan membawa separuh hartaku. Rasulullah bertanya kepadaku, berapa yang kau sisakan untuk keluargaku? Umar menjawab, seperti ini. Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa semua miliknya. Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar bin Khattab berkata, aku tidak akan bisa mengalahkanmu dalam satu hal selama-lamanya. Persaingan fastabiqul khairat kedua sahabat ini. Umar memiliki harta, sudah kondisi Abu Bakar, karena bersaing separuh harta disiapkan. Nah, ternyata di sana juga sudah ada Abu Bakar As-Siddiq. Umar menyampaikan separuh harta masih ada untuk keluarganya, sementara Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Artinya semua harta diberikan untuk perjuangan Islam. Dua sahabat yang terus bersaing untuk melakukan kebaikan, dan kita bisa melihatnya dari sini. Kita juga bisa melihat Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seseorang yang tidak digenggam oleh dunia, tapi beliau justru yang menggenggam dunia. Syekh Abu Nuaim berkata, Abu Bakar adalah orang yang tulus dalam berjabat tangan dan setia dalam persaudaraan. Sebuah petuah mengatakan bahwa seseorang yang mencurahkan segenap tenaga untuk mengekang hasrat dan mengiring segala urusan untuk membeningkan hati. Di dalam penyampaian yang lain, nah ini ya Allah, kalau ini seperti apa kita mencontohnya? Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abbas bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Habib al-Mu'addib menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Hilal bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Atha bin Abu Maimunah, Abu Mu'adz menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik. Jenengan nanti coba baca bagaimana cintanya Rasulullah kepada Anas bin Malik, memuliakan Anas bin Malik, tapi di penghujung usia tua Anas bin Malik itu pernah dilecehkan. Hajjaj kalau tidak salah seorang gubernur, sampai Anas bin Malik itu karena tidak sepakat dengan kebijakan gubernur tersebut, maka Anas bin Malik itu ditandai dengan besi panas seperti budak di lehernya. Ya, bayangkan, ini sahabat Rasulullah pernah direndahkan sedemikian itu. Itu di satu sisi tentang Anas bin Malik ketika kita ingin membaca sejarah beliau. Kita kembali ke Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, pada malam di Gua Thur, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, biarkan aku masuk terlebih dahulu. Jangan ingat peristiwa Gua Thur, ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah dikejar.
Apabila ya Rasulullah biarkan aku masuk lebih dahulu. Apabila ada ular atau sesuatu, maka aku akan terkena lebih dahulu sebelum Anda. Jangan bayangkan. Beliau menjawab, masuklah. Lalu Abu Bakar masuk dan meraba-raba dengan kedua tangannya. Setiap kali dia melihat lubang, maka dia merobek pakaiannya, kemudian menyumpalkan pada lubang tersebut, hingga dia melakukan hal itu dengan seluruh pakaiannya. Lalu ternyata masih tersisa satu lubang, dan dia pun meletakkan tumitnya di atas lubang tersebut. Kemudian Abu Bakar menyuruh Rasulullah untuk masuk. Ketika pagi tiba, Nabi bertanya kepadanya, "Di mana pakaianmu, wahai Abu Bakar?" Dia memberitahu beliau apa yang telah dia perbuat. Jadi Abu Bakar memberitahukan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar bersamaku pada derajatku di hari kiamat." Bayangkan doa Rasulullah. Lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad, "Sungguh Allah telah mengabulkan doamu." Doa Rasulullah untuk Abu Bakar langsung dikabulkan. Bagaimana kita mencontohnya hari ini? Mengorbankan dirinya dulu, karena di dalam goa malam itu gelap. Rasulullah tidak tahu saking gelapnya ini, Abu Bakar ternyata merobek pakaiannya untuk ditutupkan pada lubang yang beliau temui. Khawatir Rasulullah digigit oleh ular atau ada makhluk yang berbahaya. Dan Rasulullah baru sadar hal tersebut ketika pagi hari. Bapak Ibu melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan perjuangan kita hari ini. Mboten izin lah, ya. Ini masih banyak yang lain Bapak Ibu. Ketika saya baca sampai ada kalimat begini, Nabi memiliki hak yang sama dengan Abu Bakar atas harta Abu Bakar ketika keduanya menunaikan haji. Duwe Abu Bakar ya duwe Kanjeng Nabi ketika melaksanakan haji. Bagaimana Abu Bakar membeli Bilal, ya, menyelamatkan Bilal bin Rabah, dijual mahal pun dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyelamatkan Bilal. Banyak sekali Bapak Ibu. Maka ketika sekali lagi kita mendengarkan hadis Abu Bakar itu salah seorang yang dipanggil dari semua pintu, ya pantas, ya. Peristiwa Isra Mi'raj yang lain mengatakan gak bener sahabatmu. Bahkan yang beriman ragu, yang ragu keluar dari Islam. Abu Bakar As-Siddiq, siapa sing ngomong? Ya, sahabatmu itu berarti bener. Ya, oleh karena itu mendapatkan As-Siddiq. Itu yang saya ingat guru-guru kami dulu menyampaikan, saya seringkali mengulang. Di pesantren itu ada keber hijau. Kemudian bertanya, "Iki warna apa?" "Hijau Ustaz." "Nek Kanjeng Nabi ngomong abang, ya kudu percaya nek iki abang." Ngoten ya keyakinan ini. Padahal yang kita lihat hijau, tapi nek Kanjeng Nabi ngomong abang, kene kudu percaya nek iku abang. Abu Bakar kan begitu. Gak masuk akal sahabatmu. Nek Rasulullah sing ngomong ya berarti bener. Itulah As-Siddiq. Ini bagian kecil dari ketika kita membaca bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah sementara ini Bapak Ibu, kemudian saya juga nanti selepas sholat Isya mohon maaf langsung pamit karena ada kegiatan berikutnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi setelah sholat Isya saya mohon izin untuk pamit terlebih dahulu. Matur nuwun. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah.
Subhanallah walhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.